Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kata. Setiap saat, sebenarnya kita melakukan aktivitas bahasa, seperti berbicara dengan teman, menulis status, chatting, atau berdiskusi tentang sesuatu. Tapi tahu tidak, apa itu pengertian bahasa? Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana memahami serta menginterpretasi dasar dan fungsi bahasa. Yuk, simak video ini sampai selesai. Bahasa merupakan lambang dan bunyi yang digunakan manusia untuk berpikir, mengungkapkan jati diri, mengungkapkan perasaan, dan berinteraksi dengan sesama. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang berkata kopi, maka yang terpikirkan adalah bentuk seperti ini. Contoh lainnya adalah pisang. Maka, yang ada di pikiran kita adalah ini juga berlaku pada seseorang yang berkata, "Aku sedih." Tetapi, tidak semua lambang atau bunyi dapat dikatakan bahasa jika tidak memiliki ciri-ciri. Yuk kawan kata, kita bahas ciri-ciri bahasa. Bahasa merupakan sistem, artinya bahasa dibentuk oleh bagian-bagian yang terpola dan tidak dapat disusun sembarangan, karena memiliki aturan tersendiri. Yuk, coba kita lihat kata rusak. Kata tersebut akan mengalami perubahan makna jika hurufnya diubah susunannya menjadi K, A, S, U, R. Bahasa sebagai lambang, artinya bunyi atau huruf yang mengandung makna tertentu. Benda berkaki empat yang berfungsi sebagai tempat untuk duduk dilambangkan sebagai kursi. Bahasa adalah bunyi, yaitu jenis suara yang biasa dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia berupa bibir, lidah, langit-langit mulut, pangkal gigi, dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf kecuali KH pada kata khusus, NG, ngomong, NY, nyamuk, dan SY, syukur. Bahasa itu bermakna. Bahasa tidak sekedar berupa bunyi atau lambang-lambang tertulis, tetapi bahasa juga mengandung makna. Misalnya, buku mengandung makna lembaran kertas yang berjilid. Bahasa itu arbiter atau sewenang-wenang. Artinya, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Orang Sunda menyebut harimau dengan kata maung, orang Madura menyebutnya macan, orang Inggris menyebutnya tiger. Bahasa itu konvensional, artinya bahasa merupakan hasil konvensi kesepakatan masyarakat penggunanya. Contoh, orang Indonesia sepakat bahwa gambar ini adalah telepon. Orang-orang sepakat bahwa gambar ini adalah burger. Bahasa itu produktif, artinya dengan satuan yang terbatas dapat dikreasikan bentukan yang tidak terbatas. Sebagai contoh huruf A, I,
dan R. Selain kata air, huruf tersebut juga dapat disusun menjadi ria, ari, rai, dan ira. Bahasa itu unik. Setiap bahasa memiliki keunikan atau kekhasan masing-masing. Keunikan itu terkait dengan kreativitas penggunanya dan fleksibilitas yang menjadi karakteristik bahasanya. Contoh, sebutan bunyi ayam, orang Madura menyebutnya kukurunu. Orang Jawa menyebutnya kukuruyuk, sedangkan orang Sunda menyebutnya korong kongkong. Bahasa itu universal, yang berarti bahasa memiliki keuniversalan atau sifat-sifat yang berlaku umum. Setiap bahasa yang ada di dunia pasti terdiri huruf vokal dan huruf konsonan. Bahasa itu dinamis, artinya bahasa terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik dalam hal bentuk maupun maknanya. Sebagai contoh, seiring perkembangan zaman, kita sekarang mengenal kata unduh, unggah, daring, dan luring. Bahasa itu bervariasi. Perbedaan konteks dan latar belakang penggunaannya menyebabkan bahasa itu bervariasi. Variasi bahasa terbagi menjadi 4 ragam bahasa, yaitu bahasa resmi dan bahasa santai, kronolog, ideolek, dan dialek. Bahasa itu manusiawi. Salah satu ciri khas manusia yang tidak dapat ditiru makhluk lain terletak pada kemampuannya berbahasa. Makhluk selain manusia, misal hewan, tidak memiliki bahasa. Nah, kawan kata, setelah kita tahu pengertian dan ciri bahasa, lalu apa sih fungsi bahasa? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Jika kita sedang sedih, kita bisa mencurahkannya dalam bentuk puisi, lirik lagu, menulis cerpen, atau karya sastra yang lain. Yang kedua, bahasa sebagai sarana komunikasi. Dengan bahasa, penjual dan pembeli di pasar dapat saling memahami maksud satu sama lain. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi sosial. Dengan bahasa, kita diakui sebagai bagian dari kelompok masyarakat tertentu. Contoh, jika orang Madura berinteraksi dengan orang Jawa, dapat dilihat dari perbedaan cara berbahasa keduanya, baik dari intonasi maupun logat yang digunakannya. Nah, yang terakhir, bahasa sebagai alat atau media berpikir. Manusia sebagai makhluk berpikir. Untuk mengemukakan pikirannya, maka membutuhkan media bahasa. Oleh karena itu, kemampuan seseorang dalam berbahasa mencerminkan keluasan pikiran orang tersebut. Maka, mari kita belajar berbahasa secara baik dan benar ya kawan kata. Jadi, apakah kawan kata sudah memahami dan mampu menginterpretasikan dasar dan fungsi bahasa? Nah, kawan kata, kira-kira apa ya yang menyebabkan perbedaan bahasa? Dan bagaimana upaya kita menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Demikian video tentang dasar dan fungsi bahasa. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share, agar kami dapat terus berbagi video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.